touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Samiaji dengan NIM 2032397 dari kelas 6C Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit mutu internal dalam lembaga pendidikan, memahami konsep, tahapan, dan penerapan audit mutu internal untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Apa itu mutu internal? Audit mutu internal atau audit mutu internal adalah proses evaluasi sistematis independen untuk menentukan apakah aktivitas dan hasil berkaitan dengan mutu telah sesuai dengan penguatan dan direncanakan, dan apakah pengaturan tersebut dilaksanakan secara efektif serta sesuai untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pendidikan, audit mutu internal merupakan mekanisme kontrol mutu yang dilakukan oleh lembaga sendiri untuk memastikan standar mutu pendidikan terpenuhi. Konsep dasar audit mutu internal: independensi. Auditor internal harus objektif dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan unit yang diaudit. Kemudian, berbasis bukti, temuan dan kesimpulan audit harus didukung oleh data dan bukti objektif yang diverifikasi. Kemudian, sistematik dilakukan dengan prosedur terstruktur, terencana, dan mengikuti standar yang telah diterapkan. Kemudian, perbaikan berkelanjutan fokus pada identifikasi peluang perbaikan untuk meningkatkan mutu secara terus-menerus. Tahap pertama, perencanaan audit. Tim audit, jadwal audit, ruang lingkup, dokumen standar, koordinasi audit. Langkah kunci: membentuk tim auditor untuk kompeten dan terlatih, menyusun jadwal audit untuk seluruh unit atau program studi, menentukan ruang lingkup dan kriteria audit berdasarkan standar SPMI atau akreditasi, menyiapkan dokumentasi referensi seperti standar mutu, kebijakan, dan prosedur operasional, melakukan komunikasi awal dengan pihak yang akan diaudit, auditor. Tahap kedua, penyusunan instrumen audit. Komponen instrumen audit atau checklist berisi daftar pertanyaan dan indikator yang akan diperiksa selama proses audit. Instrumen disusun berdasarkan standar mutu yang berlaku, standar isi, kurikulum, silabus, bahan ajar, standar proses, metode pembelajaran, penilaian, standar PTK, kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, standar sarana, fasilitas, dan infrastruktur pendukung. Tahap ketiga, pelaksanaan audit. Rapat pembukaan, auditor menjelaskan tujuan ruang lingkup dan metodologi audit kepada auditor. Yang kedua, pengumpulan bukti, wawancara, observasi, penelaahan dokumen untuk mengumpulkan data objektif. Yang ketiga, analisis temuan, membandingkan kondisi aktual dengan standar untuk mengidentifikasi gap atau ketidaksesuaian. Yang keempat, rapat penutup, presentasi temuan awal dan klarifikasi dengan auditor sebelum laporan final. Tahap yang keempat, penyusunan temuan audit. Klasifikasi temuan, laporan audit, menerapkan deskripsi temuan, bukti objektif, analisis akar masalah, dan rekomendasi perbaikan. Kesesuaian, praktik telah sesuai dengan standar mutu yang diterapkan. Observasi, potensi masalah yang perlu mendapat perhatian meskipun belum menjadi
ketidaksesuaian gap antara praktik aktual dengan standar memerlukan tindak korektif segera. Tahap 5, tindakan korektif dan tindak lanjut. Rencana korektif sesuai RTK lengkap dengan penanggung jawab, implementasi, laksanakan langkah perbaikan sesuai RTK, identifikasi akar, analisis penyebab utama temuan audit, verifikasi, ujian efektivitas, dan tidak lanjut hasil perbaikan. Tahap 6, monitoring dan evaluasi. Proses monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan tindak korektif telah dilaksanakan dan efektif mengatasi masalah. Tim audit melakukan audit tindak lanjut, follow up audit pada periode berikutnya. Evaluasi hasil AMI menjadi masukan penting untuk memperbaiki sistem penjaminan mutu dan perencanaan audit berikutnya. Data dari AMI juga digunakan untuk tinjauan manajemen dan penyusunan strategi peningkatan mutu lembaga. Contoh penerapan audit mutu internal di perguruan tinggi. Universitas menetapkan tim audit mutu internal yang terdiri dari dosen senior dan berbagai fakultas. Tim penyusun instrumen audit berdasarkan 24 standar SPMI dan standar akreditasi BANPT. Audit dilakukan di 8 program studi dengan fokus pada standar pembelajaran dan penelitian. Temuan ketidaksesuaian pada standar penelitian, kurang publikasi ilmiah dosen, tidak korelatif program pelatihan penulisan artikel ilmiah dan insentif publikasi. Monitoring setelah 6 bulan menunjukkan peningkatan publikasi sebesar 40%. Melalui siklus AMI yang terstruktur, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi area perbaikan, melakukan intervensi tempat sasaran, dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.